Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Flanadia dapat menemani Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa untuk membahas isu hangat dan menarik yang diangkat harian Serambi Indonesia di dalam headline-nya. Dan untuk headline hari ini, Serambi Indonesia mengangkat isu mengenai Abu Razak gantikan Darwis. Lantas apa sebenarnya latar belakang informasi ini kita diangkat menjadi headline pada hari ini? Langsung saja kita perbincangkan bersama dengan Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Buhari Amali. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bung Buhari. Sore Nana. Baik Bung Buhari, mungkin langsung saja mengapa kemudian dari sekian banyak berita yang masuk ke meja redaksi, berita ini lantas yang kita angkat menjadi headline, Bung? Ya, saya kira ini satu perubahan politik, peristiwa politik yang menarik saat ini di Aceh. Karena kita tahu sebelumnya di internal PA itu terjadi semacam beda pendapat ya, terutama dari Abu Razak sendiri yang ketika itu tidak begitu serag dengan pilihan Zakir Manaf dengan Tia Khalid, sehingga mereka sepertinya tidak bekerja untuk pasangan ini. Nah, tapi kemudian beberapa hari yang lalu dia justru menjadi ketua tim suksesnya. Saya kira ini satu hal yang bisa menambah energi baru bagi pasangan Mualim dan Tia Khalid, sehingga kita anggap ini memang layak untuk menjadi HL di Serambi Indonesia, karena ini memang satu peristiwa politik yang besar menurut saya. Tapi kemudian apa alasan penggantian dari Abu Bakar menjadi Darwis kemudian seperti itu, Bung? Itulah karena kan Darwis selama ini kan lebih konsentrasi di Biren ya, dia sebagai ketua KPA di Biren, sedangkan ini kan pusat dia. Abu Razak. Dengan demikian kalau Abu Razak menjadi ketua tim suksesnya, dia bisa menghandle seluruh Aceh. Jadi tim Mualim ini semakin kuat dengan dilakukannya pergantian posisi ini. Karena konsentrasi Darwis selama ini memang di wilayah Biren, dan di sana juga akan ada Bupati Biren yang akan maju juga bertarung. Saya kira ini satu sharing kekuasaan, pembagian tugas yang sangat dinantikan oleh pengikut PA sendiri. Bung Buhari sebutkan tadi bahwa Abu Razak sendiri pada awalnya tidak begitu setuju dengan pilihan Mualim memilih TA. Kemudian mengapa lantas dipilih Abu Razak? Apakah tidak ada orang lain kemudian seperti itu? Iya, nah, itulah yang menariknya sehingga menjadi headline, karena yang dulunya dianggap dalam tanda kutip berseberangan, sekarang berkumpul kembali. Dulu kan terjadi penentangan secara terang-terangan, malah Ketua KPA PD yang juga Bupati PD Sarjani kan melakukan perlawanan ketika itu terhadap Mualim. Tapi mereka sekarang sudah bisa direkrut kembali, sudah bisa bersatu kembali dengan menunjuk Abu Razak sebagai ketua tim. Nah, dan ini akan memudahkan kerja pasangan Mualim dan Tia Khalid yang didukung mayoritas oleh PA. Sebab dulu kan beberapa pihak internal di PA, dia ingin wakilnya juga dari PA, bukan dari PA, karena kan PA cukup mengusung calonnya sendiri tanpa berkoalisi dengan partai manapun, mereka cukup. Jadi ya, itu kita mengambil pasangan di luar partai. Kita sendiri cukup, kira-kira begitu, sehingga terjadi semacam pro dan kontra seperti itu. Pro dan kontra di kalangan. Tapi sekarang saya kira sudah tuntas, makanya ini menjadi berita yang besar ya bagi info politik di Aceh. Baik, pasca digantikannya Abu Razak dengan Darwis, bagaimana peta kekuasaan peta kekuasaan untuk kemudian pemenangan dari tim Mualim dan Tia Khalid sendiri, Bung? Saya kira ini akan lebih memudahkan pasangan ini untuk bekerja di lapangan, karena kan sudah terpusat di pengurus pusatnya. Di pengurus pusat ya di Banda Aceh, dia bisa akan dengan lebih mudah. Dan kita tahu juga Abu Razak ini adalah tokoh yang luwes, yang lebih bisa meredam emosinya, bisa low profile, sehingga bisa diterima oleh tim sukses mereka yang ada di seluruh Aceh, saya kira. Dan ini menurut kami ini memang pilihan yang tepat bagi PA untuk melakukan kampanye dan sebagainya dalam rangka
pemenangan Muzakir Manaf dengan Tia Khalid ini. Tapi bagaimana kemudian redaksi melihat pengaruh dari Partai Aceh sendiri? Apakah masih cukup dominan di Aceh, Bung? Iya, ini kan partai pemenang pemilu di Aceh. Ya. Saya kira ya tentu masanya juga lebih besar, masih kuat. Dan ini diperhitungkan memang kandidat yang sangat potensial untuk bisa memenangkan pemilihan gubernur di Aceh, saya kira tahun 2017 ini. Baik, fokus liputan kita ke depannya seperti apa, Bung, terkait dengan peta perpolitikan menuju Pilkada 2017? Iya, kita saat ini memang lebih konsentrasi ke KIP ya. Hari ini sendiri mungkin akan ada beberapa isu di KIP, termasuk soal verifikasi dukungan KTP untuk calon independen. Kabarnya juga hari ini akan dilakukan pleno di KIP provinsi dan juga di beberapa tingkat 2. Dan mungkin nanti akan ketahuan, bisa saja ada pihak yang tidak memenuhi syarat yang dengan sendirinya mungkin bisa gugur pencalonannya. Tapi apakah akan diumumkan hari ini atau tidak, ya ini tetap menjadi perhatian redaksi untuk melihat perkembangan politik. Ya, dan kita juga masih terus menunggu mengenai informasi-informasi terbaru mengenai info politik juga yang dihadirkan Serambi Indonesia. Kemudian, Bung, pada bagian atas juga hadir berita mengenai ratusan migran Rohingya kabur dari camp. Lantas bagaimana informasi ini kita dapatkan, Bung? Informasi rincinya seperti apa? Iya, ini kan mereka kan ditampung Rohingya ini kan juga sebetulnya menjadi beban bagi daerah. Ya. Tapi dengan kabur ini juga membuat ulah tersendiri, saya kira yang menambah beban seperti itu. Iya, menjadi masalah juga bagi pemerintah daerah. Dan ini informasi terakhir memang kami belum peroleh, tapi ini juga tetap akan diikuti kemana mereka lari, apakah masih. Kenapa alasan yang kita dapatkan? Informasi bagaimana apa alasan sebenarnya dari migran ini bisa kabur dari camp seperti itu, Bung? Iya, mereka hanya bikin ulah, saya kira. Alasannya memang dibuat-buat. Tahu-tahu mereka kan sudah tidak ada lagi di tempat pengungsian. Bisa saja berbaur dengan masyarakat atau bisa ya melarikan diri dengan keputusan sendiri. Jadi ini banyak pihak menilai ini memang sudah pada tahap mengganggu sebetulnya Rohingya. Kita berusaha membantu mereka, tapi mereka sendiri tidak disiplin dalam hal ini. Malah kan ada juga yang berteriak-teriak supaya tidak terlalu memberikan perhatian khusus kepada mereka. Tapi ini kan karena persoalan kemanusiaan, Aceh juga menerima mereka, saya kira. Tapi ya dengan catatan ya harus ikutilah peraturan yang ada berlaku di tempat kita. Baik, berarti kita masih juga akan terus mengadu informasi mengenai berita ini, Bung. Baik, terima kasih Bung Bukhari untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.